Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala ukur dalam penelitian. Di sini saya bernama Bintang Yunus Tumorang dengan nomor NIM 1020250005. Latar belakang. Pengukuran adalah aktivitas yang bertujuan mengidentifikasi kualitas suatu hal dalam bentuk angka. Sebagai metode yang berbasis angka, pengukuran digunakan sebagai instrumen dalam kegiatan penilaian. Pengukuran merupakan bagian penting dalam metode ilmiah karena memungkinkan pengumpulan data yang dapat dianalisis secara sistematis. Apa itu skala pengukuran? Skala pengukuran merupakan proses menetapkan tingkat pada variabel sesuai tipe data yang dikandungnya, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam menentukan hasil penelitian. Skala pengukuran data merupakan cara untuk menentukan ukuran dari suatu variabel berdasarkan jenis data yang berkaitan dengan penelitian. Ada urutan skala ukur, yaitu satu skala nominal yang terendah hanya membedakan kategori tanpa urutan. Yang kedua adalah skala ordinal, yaitu memiliki urutan tetapi tanpa jarak yang pasti. Yang ketiga adalah skala interval, memiliki urutan dan jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Yang keempat adalah skala rasio yang tertinggi, memiliki urutan, jarak sama, dan nol mutlak. Kemudian skala ukur nominal. Skala ukur nominal adalah data berskala nominal atau biasa disebut data nominal adalah data yang diperoleh melalui cara kategorisasi atau klasifikasi berdasarkan pada karakteristik yang sama. Skala nominal ini adalah tingkatan pengukuran paling sederhana yang didasarkan kesamaan atau perbedaan karakteristik tertentu. Jenis kategori nominal adalah jenis kelamin, agama yang dianut, golongan darah, warna, status pernikahan, wilayah, tempat geografis, pendidikan terakhir, dan pekerjaan seperti pegawai negeri atau swasta dan lain-lainnya. Kemudian skala ukur nominal. Contoh skala ukur nominal dalam manajemen informasi kesehatan yaitu jenis dokumen rekam medis rawat inap, rekam medis rawat jalan, dan rekam medis IGD. Kemudian status berkas rekam medis yaitu aktif dan inaktif. Kemudian jenis sistem penyimpanan, sentralisasi, desentralisasi. Kemudian metode penomoran rekam medis, unit numbering system, serial numbering system, serta serial unit numbering system. Kemudian jenis formulir dalam rekam medis, formulir identitas pasien, formulir anamnesis, dan formulir tindakan medis. Kemudian skala ukur ordinal. Skala ukur ordinal yaitu data yang diperoleh dengan kategorisasi, di mana angka-angka yang dicantumkan merupakan pembeda juga menunjukkan adanya urutan tingkatan yang berdasarkan kriteria tertentu atau data statistik yang cara menyusunnya didasarkan atau atas urutan kedudukan atau ranking. Adapun syaratnya yaitu data dapat diurutkan, menunjukkan tingkatan, kemudian jarak antar data tidak sama atau tidak pasti dan tidak memiliki nol mutlak, kemudian operasi matematika terbatas. Contohnya itu adalah tingkat prioritas pelayanan, tinggi, sedang, rendah, tingkat kepuasan pengguna sistem, sangat puas, puas, cukup, tidak puas, dan kategori kualitas data baik, cukup, dan kurang. Kemudian adalah skala ukur interval. Skala ukur interval ini adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu dengan data yang lainnya dan mempunyai bobot yang sama. Skala interval ini juga merupakan salah satu jenis skala pengukuran dalam statistika yang memiliki syarat sebagai berikut: memiliki satuan yang jelas, memiliki jarak yang sama, dan tidak memiliki nol mutlak, dan dapat dilakukan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian contoh dari skala interval ini adalah waktu pelayanan dan juga tanggal kunjungan pasien, kemudian tahun data rekam medis, dan waktu input data ke sistem, serta selisih waktu pelayanan. Kemudian adalah skala ukur rasio. Skala rasio adalah skala
yang paling sering ditemui dalam ilmu fisika. Pada skala rasio, nilai numeriknya dapat diubah misalnya dari inci ke sentimeter dengan menggunakan konstanta. Skala rasio memiliki nol mutlak, semua jenis ukuran statistika dapat diterapkan pada skala rasio, dan hanya dengan skala ini kita dapat melakukan transformasi data dengan benar. Kemudian skala ukur rasio, contohnya itu dalam MIK yaitu jumlah kunjungan pasien 0, 10, 25, dan 100. Lama pelayanan 0 menit, 15 menit, dan 30 menit. Kemudian jumlah berkas rekam medis 0, 50, dan 200. Jumlah pasien per poli 0, 20, dan 40. Durasi penyimpanan data 0 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Kemudian kita akan membahas soal kasus di mana yang pertama, seorang petugas rekam medis mengelompokkan data pasien berdasarkan golongan darah A, B, AB, dan O. Ia kemudian mencoba menentukan golongan darah mana yang lebih tinggi dan menghitung selisih antar golongan. Interpretasi yang tepat adalah A. Golongan darah dapat diurutkan, B. Golongan darah memiliki jarak yang sama, C. Golongan darah hanya sebagai pembeda kategori, D. Golongan darah dapat dihitung rata-ratanya, E. Golongan darah memiliki nol mutlak. Jawaban yang tepat adalah C, karena golongan darah termasuk skala nominal, yaitu hanya sebagai label atau kategori tanpa urutan dan tanpa jarak, sesuai makalah yang kita baca pada artikel dan jurnal-jurnal yang lain. Angka atau simbol pada skala nominal tidak memiliki makna matematis, sehingga tidak bisa diurutkan atau dihitung selisihnya. Kemudian soal kasus yang kedua yaitu data dalam survei kepuasan pelayanan rumah sakit, responden memiliki kategori sangat puas, puas cukup, dan tidak puas. Peneliti ingin menghitung selisih pasti agar antar tingkat kepuasan. Kesimpulan yang tepat adalah A. Selisih antar tingkat kepuasan sama, B. Data dapat dihitung rata-rata secara tepat, C. Data hanya menunjukkan urutan tingkat kepuasan, kemudian D. Data memiliki nol mutlak, E. Data termasuk skala rasio. Jawaban yang benar adalah C, karena data ini termasuk skala ordinal, karena memiliki urutan atau ranking tetapi tidak memiliki jarak yang pasti antar kategori. Kemudian soal kasus, seorang tenaga kesehatan mencatat suhu tubuh pasien dan menyimpulkan bahwa pasien dengan suhu 40 derajat Celcius 2 kali lebih panas dibanding pasien dengan suhu 20 derajat Celcius. Kemudian penilaian yang tepat adalah A. Benar karena suhu memiliki nol mutlak, B. Benar karena suhu termasuk skala rasio, C. Salah karena suhu hanya menunjukkan kategori, D. Salah karena skala interval tidak memiliki nol mutlak, E. Benar karena selisih suhu dapat dihitung. Jawaban yang tepat adalah D, karena suhu dalam derajat Celcius termasuk skala interval yang memiliki jarak yang sama, kemudian tidak memiliki nol mutlak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih.